Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channelku Arifita Noviana Pejuang Garis 2. Baik teman-teman, di video kali ini aku akan bahas hasil USG yang di vlog aku sebelumnya itu. Jadi sebelum aku bahas ke hasil USG-nya, aku mau ngucapin terima kasih dulu buat kalian semua yang udah support aku. Jadi di vlog aku yang kembali berjuang kemarin, kalian udah ngasih semangat lagi ke aku, ngasih doa-doa yang baik, di IG juga, DM juga, banyak banget yang ngasih semangat, banyak banget yang ngasih doa baik, pokoknya doa yang baik insya Allah akan kembali baik juga, amin ya rabbal alamin. Aku mau bacain salah satu komen dari kalian gitu yang di YouTube. Aku rasa kalau yang di DM gak usah ya, karena kan mereka DM berarti kayak privasi gitu, jadi ya udahlah aku nggak bacain, aku bacain salah satu aja. Jadi ini dari Mbak Mei Kurniati. Halo Mbak Mei. Komennya itu, alhamdulillah selalu semangat ya Mbak, aku selalu ngikutin perjalanan Mbak dari mulai ada endometriosis karena kita sama. Makasih Mbak Mei udah ngikutin perjalananku. Alhamdulillah saat ini saya udah positif Mbak, selalu semangat, pejuang garis 2 Mbak. Nah, jadi Mbak Mei ini ternyata dia ngikutin aku dari waktu aku endometriosis itu, karena kebetulan beliau ini juga sama memiliki kisah endometriosis. Dan kemudian aku balas, dan balasan Mbak Mei itu jadi Mbak Mei ini katanya, aku yang sempat endometriosis terus dinyatakan jadi kanker ovarium dan dokter bilang organ reproduksi harus diangkat semua, tapi Gusti Allah yang punya segalanya. Selalu ikhtiar Mbak Evita, semangat. Aku terima kasih nih buat Mbak Mei yang udah mau sharing pengalamannya di kolom komen. Semoga Mbak Mei dan juga bayinya sehat selalu ya sampai lahiran nanti, amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, ini salah satu komen yang bikin aku semangat lagi, bikin aku kuat lagi, karena kayak gak ada yang gak mungkin gitu ketika Allah itu sudah berkehendak. Hasil USG-nya itu ternyata kista endometriosisku itu ternyata muncul lagi. Nah itu yang bikin aku tuh kayak kaget, bikin aku kayak langsung yang ya Allah, aku udah teman-teman mungkin ngerti ya gimana rasanya, kayak nggak perlu diceritain udah ngerti gitu. Kayak aku tuh masih inget banget setahun lalu ya, lebih lah setahun lebih, di bulan Juli atau Juni itu aku ngelakuin operasi kista itu. Aku masih inget deg-degannya kayak apa, aku masih inget kayak ya setelahnya itu pemulihannya seperti apa, aku masih inget ya suntik-suntik lah, aku masih inget yang ya pokoknya aku masih inget lah kejadian itu kayak gitu. Tapi sekarang udah muncul lagi. Sebenarnya sih ini bukan sesuatu yang bikin aku kaget-kaget banget, karena sebelum aku melakukan operasi pun aku udah kayak lihat beberapa pengalaman teman-teman gitu, seperti punya Mbak Sally kalau nggak salah ya, mungkin teman-teman yang pejuang garis 2 ataupun yang pasien endometriosis mungkin tahu ya yang Mbak Sally itu. Jadi beliau itu juga pernah sharing di channelnya kalau pernah melakukan operasi kista kayaknya 2 kali juga gitu. Dan ada lagi, aku lupa siapa namanya, dia juga udah 2 kali, dan yang mau ketiga kalinya itu dia nggak lakuin, tapi alhamdulillah udah berhasil gitu. Jadi metodenya yang digunakan juga sama, laparoskopi gitu. Jadi pas waktu aku laparoskopi kista itu dijelasin juga sama dokternya kayak kalau endometriosis itu emang cepat tumbuh gitu, makanya kenapa disarankan untuk melakukan suntik tapros setelah operasi itu ya untuk menekan pertumbuhan kistanya itu. Jadi kalau misal habis
operasi nggak langsung tapros, kemungkinan mungkin sebulan 2 bulan bisa numbuh lagi gitu. Nah kalau ini kan alhamdulillah aku nggak sampai bulan Februari yang aku tahu gitu ya teman-teman. Jadi dari Februari ke Januari ini aku kan nggak pernah ke dokter, jadi nggak tahu si kistanya itu numbuhnya lagi pas bulan apa tuh aku nggak tahu. Yang jelas yang aku tahu dari operasi itu sekitar bulan Juni atau Juli sampai Februari aku melakukan inseminasi itu tuh nggak ada kistanya, jadi bersih. Nah dari Februari ke Januari 2001 ini barulah aku tahu di bulan Januari tanggal 21 kalau ternyata ada kistanya, dan kistanya itu ya munculnya di ovarium yang kanan sama kayak yang kemarin itu gitu, dan ukurannya itu 3,4 cm. Jadi ya udah agak gede gitu ya. Nah tapi mohon maaf aku nggak bisa sertain USG-nya karena ternyata kemarin aku nggak dikasih print-printan USG-nya, nggak tahu kenapa ya. Aku tuh ingetnya pas sudah di rumah kok nggak ada dikasih hasil USG-nya gitu. Apa emang kalau nggak diminta nggak dikasih, nggak ngerti juga. Cuma kalau di kwitansinya itu kemarin biaya USG itu 40.000. Jadi mungkin itu memang cuma untuk USG aja, nggak sama print mungkin ya teman-teman. Jadi insya Allah besok kalau tanggal 1 Februari aku balik lagi ke sana untuk cek folikelnya, nanti aku akan tanyakan ke bidannya gitu ataupun ke dokternya. Jadi nanti kalau misal ternyata emang nggak dikasih, nanti di bulan besok itu nanti aku mau minta hasil USG-nya biar aku bisa sertakan di video aku yang berikutnya. Nah balik lagi ke tentang perasaanku yang mendengar ada kista itu. Jadi pada waktu itu kayak aku ya biasa aja, cuma di dalam hatiku tuh kayak gimana ya teman-teman, kayak ngerasa kayak yang tadi aku ceritain gitu. Jadi pas waktu baru denger itu dokternya bilang, oh iya ini muncul lagi nih kistanya, tapi nggak apa-apa, nggak usah dipikirin gitu kata dokter. Kalau misal endometriosis itu emang ada kemungkinan untuk numbuh lagi gitu, gampang banget numbuh laginya. Dan apalagi metode operasinya itu laparoskopi. Laparoskopi itu kadang emang cuma kayak disedot aja gitu kan. Nah memang pas kemarin punya aku kan kondisinya udah pecah dan udah pasti itu cuma disedot aja, jadi nggak berbentuk gumpalan 5,4 cm kayak gitu tuh enggak. Dan kalau misal kista itu kan diambil ya cuma kistanya aja, jadi akarnya itu yang nancep di ovarium ya nggak bakalan bisa keambil. Kalau misal diambil full, otomatis ya ovariumnya itu nggak akan menghasilkan sel telur gitu, habislah sel telurnya. Dan walaupun punya aku kemarin dibilang ovariumnya ya mungkin rusak gitu ya, dan tuba kanannya juga kan non paten, jadi ya nggak masalah kalau misal ovarium yang kanan nggak ada sel telurnya juga. Tapi alhamdulillah pas mau inseminasi kan ternyata ovarium kananku juga ada telurnya gitu. Jadi memang yang diambil memang benar-benar cuma kistanya aja gitu. Dan kata dokter bisa nggak numbuh lagi dengan cara diangkat sama ovariumnya gitu. Rencananya aku sehari setelah itu mau langsung bikin sambungan vlog yang itu, mau ngejelasin tentang hasil USG. Cuma karena aku kayak langsung kepikiran, langsung bener-bener kayak down lagi, langsung kayak pengen bikin video tuh kayak isinya cuma nangis gitu, ngerti nggak? Jadinya aku nggak kepengen bikin video kayak waktu aku habis operasi kista, tiba-tiba tuh kayak nangis tanpa disadari tuh kayak nangis. Nah aku nggak kepengen, karena ya aku nggak kepengen sharing tentang sesuatu yang bikin kalian juga jadi kepikiran. Jadi aku kepengen berbagi sesuatu yang bisa memberikan afirmasi yang positif. Jadi kayak misalnya aku bikin sesuatu yang nggak positif, terus nanti jadi kalian juga jadi kebawa positif gitu loh, jadi negatif thinking juga, mungkin jadi ngedrop juga, jadi kayak kepikiran juga gitu. Nah sampai akhirnya aku memutuskan untuk ya udah diem aja. Terus aku baca komen-komen kalian, aku baca DM kalian. Alhamdulillah DM kalian itu
komen-komen kalian itu bikin aku semangat, ya bikin aku tuh kayak dicas lagi gitu loh. Jadi yang kemarin udah ngedrop baca komen kalian, baca DM kalian yang ngasih kalimat-kalimat penyemangat, ngasih doa-doa yang baik, akhirnya aku aku harus kuat gitu. Toh aku udah ngerti tentang hal ini jauh sebelum aku melakukan operasi. Jadi harusnya aku udah kuat mental untuk menerima seandainya ini terjadi, dan ternyata bener ini terjadi. Ya udah, setelah beberapa hari aku putuskan untuk aku harus bisa bikin konten lagi. Ini teman-teman, bekasnya di sini ada bekas koyo, ini udah aku elap-elap. Jadi di sini aku kasih koyo, saking aku kayak pusing. Jadi waktu ke dokter itu kemarin kan siklus aku pas lagi kayak cepet gitu loh. Kalau yang sebelum-sebelumnya siklus aku tuh 28 sampai 31. Nah, yang kemarin itu lumayan cepet, jadi cuma berapa ya? Pokoknya maju, harusnya waktu aku kesana harusnya itu aku pas haid hari kedua, tapi ternyata pas aku kesana itu aku udah haid hari ke-6, jadi kayak majunya tuh lumayan banyak, 4 harian gitu. Nah setelah itu ya udah sama dokternya pokoknya dikasih obat itu aja, nggak ada obat yang lainnya lagi. Nanti kita evaluasi di 1 Februari, folikelnya sebesar apa gitu, nanti baru deh ada tindakan kayak apa. Kita nggak bisa samain penanganan dokter satu dengan dokter yang lainnya, walaupun keluhannya mungkin sama, karena setiap dokter itu punya seni dalam menangani pasiennya gitu. Dan kalau dokterku yang ini, yang baru ini, jadi kemarin bilangnya ya evaluasi dulu folikelnya, nanti baru kita tahu untuk kedepannya mau seperti apa gitu. Terima kasih buat teman-teman atas kalimat-kalimat penyemangat dan doa-doa baiknya, dan terima kasih yang udah nonton nih dari awal sampai akhir, udah menyimak, terima kasih banget, dan mohon maaf kalau ada salah kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.